Ya, pemirsa, kini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Zainal Arifin Mokhtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Selamat sore, Pak Zainal. Selamat sore, Pak Zainal Arifin. Apakah Anda mendengarkan suara saya? Baik, mohon maaf pemirsa, tampaknya sambungan telepon kami dengan Zainal Arifin terputus. Namun kita coba kembali. Halo. Pak Zainal, selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak Zainal, ini kita sudah tersambung Ya. dengan siaran langsung. Pak Zainal, Komjen Budi Gunawan ditetapkan KPK sebagai tersangka. Langkah KPK Ya. menetapkan satu tersangka setelah yang bersangkutan menjadi calon tunggal Kapolri. Menurut Anda sebagai langkah yang tepat atau tidak ini? Mungkin harus dipahami dari konteks yang jauh lebih ke belakang ya. Karena setahu saya, Anda bisa klarifikasi ke KPK, setahu saya kan laporannya sudah masuk dari tahun 2010. Dan kemudian, halo? Ya, silakan Ya, Pak, teruskan. dan 2010, dan kemudian penyidikan lebih lanjutnya atau lebih detailnya itu ditekan sekitar bulan Juni 2014. Itu pengakuan yang dilakukan oleh komisioner KPK kemarin. Artinya ini bukan batu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Ini adalah proses yang sudah cukup lama. Bahwa sekarang ditetapkan ya banyak perdebatan. Apakah itu karena memang alat bukti yang dimiliki KPK atau keyakinan penyidik yang dipunyai oleh penyidik KPK itu baru didapatkan sekarang. Tetapi pada intinya saya mengatakan bahwa itu proses yang sudah tepat menurut saya dilakukan sekarang. Kenapa tepat? Karena bisa menjadi cara untuk mendapatkan Kapolri yang lebih baik dibanding kemudian tidak dilakukan, sehingga kemudian Kapolri yang terpilih adalah Kapolri yang bisa menjadi tersangka. Baik, Pak Zainal, bukankah dengan mencermati mengenai timingnya, bukankah ini ada nuansa politiknya sangat kental begitu? Saya tidak tahu kadar apa yang Anda maksudkan sebagai politik ya. Kalau saya sih tidak melihat pada sisi politiknya. Yang paling penting adalah apakah orang ini memang orang ini adalah orang sakit secara hukum atau tidak. Orang ini adalah orang yang melanggar hukum atau tidak. Bahwa alasannya demi kepentingan politik, saya sih nomor kesekian, nomor ke-10 barangkali, nomor ke-20 barangkali. Yang paling penting adalah apakah orang ini memang melakukan pelanggaran hukum atau tidak. Yang kedua, yang paling penting selain melakukan pelanggaran itu, apakah dengan ini berguna buat publik, atau tidak? Karena menurut saya menjadi sangat berguna. Kenapa berguna? Karena kemudian kita bisa mendapatkan Kapolri yang lebih baik, mendapatkan Kapolri yang tidak menjadi tersangka dalam sebuah kasus korupsi. Nah, makanya bayangan saya mengatakan, apa yang dilakukan oleh KPK menjadi menarik. Apa yang dilakukan KPK sebenarnya adalah menyelamatkan bukan saja muka presiden, ya kan? Tetapi Pak Zainal, menyelamatkan muka negeri. mohon maaf saya potong, tapi kemudian tentu saja publik bertanya-tanya, kenapa tidak ditetapkan tersangka jauh-jauh sebelum pada saat penetapan menjadi calon Kapolri begitu, dan kemudian prosesnya itu tidak diketahui, tidak ada tersangka lain, dan kemudian KPK menyatakan ini baru berlangsung pada Juli 2014. Menurut Anda, bukankah ini wajar kalau publik kemudian bertanya-tanya kenapa akhirnya KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka pada saat sekarang ini? Kalau KPK mulai menyidik sesuatu lalu dia memberitahukan kepada publik, tentu saja menjadi sangat bodoh kan? Karena kemudian orang tahu kalau sedang diselidiki gitu loh. Dan menurut saya tentu seharusnya KPK menyembunyikan proses kapan dia mulai, dan paling tidak kan kemarin sudah dia nyatakan bahwa ini dimulai dari bulan Juni tahun 2014. Anda silahkan kalau tidak mau percaya, siapapun boleh tidak percaya itu. Tapi bagi saya adalah ada proses hukum yang memang kadang-kadang memakan waktu kan. Kita kan semuanya harus paham bahwa proses hukum memakan waktu. Proses hukum bisa saja penyelidikannya hari ini ditersangkakan sekitar 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian. Atau penyidikan hari ini dimulai, bisa saja tersangkanya langsung dilakukan besok. Ya tergantung dengan materi, bukti dan berbagai hal yang dimiliki. Dan kita tidak pegang itu. Jadi yang ada hanyalah menduga-duga. Saya sendiri mengatakan bahwa, Anda bisa menduga apapun, tapi bayangan saya adalah yang penting sekarang adalah apakah seorang Budi Gunawan ini adalah melakukan pelanggaran hukum atau tidak.
Kalau dia memang melakukan pelanggaran hukum ya selesai. Kita tidak perlu peduli bahwa apakah itu karena mau menjadi Kapolri atau bukan, bla bla dan lain sebagainya. Saya sih berpikir malah menjadi menarik ya kalau kemudian sebelum menjadi Kapolri ditetapkan menjadi tersangka. Daripada sudah menjadi Kapolri baru kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Karena dengan begitu akan banyak kemungkinan yang lebih tidak menguntungkan penegakan hukum. Baik, Pak Zainal ditahan dulu telepon Anda, kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Berita 1. Ya, kembali di Breaking News pemirsa dan kita kembali tersambung dengan Direktur Pukat UGM Bapak Zainal Arifin Mukhtar. Pak Zainal, kalau kita cermati kita sudah membahas mengenai penetapan tersangka. Kita sekarang cermati mengenai Presiden Jokowi. Menurut Anda ketika Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan kepada DPR, apakah Jokowi tersandera oleh kepentingan-kepentingan yang berada di belakangnya? Iya, saya sendiri tidak paham ya. Cuma memang terlalu banyak keanehan yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, dia sendiri yang memulai sebenarnya karena mendorong ke KPK untuk dapat stabilo merah, kuning itu kan dimulai oleh Presiden Jokowi sendiri. Dan itu dipuji sebagai sebuah kebiasaan baik dan dia juga mengatakan bahwa itu adalah kebiasaan baik yang akan dia lakukan. Tetapi herannya, kenapa kemudian untuk Kapolri tiba-tiba itu bergeser? Tiba-tiba dia katakan bahwa tidak perlu melalui KPK dan PPATK. Ya pasti mengherankan buat kita. Apakah alasannya saya tidak paham. Anda bisa bertanyakan langsung ke Jokowi barangkali atau ke partai-partai di belakang pendukung dia. Tetapi rasanya saya mengatakan bahwa ini rasanya sangat terlalu aneh karena jelas kalau kita berkata soal mencari seseorang yang punya integritas, kapabilitas dan akseptabilitas, maka mengukur integritas melalui rekam jejak rasanya jauh lebih baik kalau kemudian menggunakan data-data yang dimiliki oleh KPK dan PPATK. Yang saya curiga, jangan-jangan karena sudah pernah dicoret dalam pemilihan pertama, waktu ingin dinominasikan menjadi menteri, lalu kemudian tidak lagi ditempuh jalur ke KPK dan PPATK karena ingin menghindari kemungkinan KPK dan PPATK memberikan stabilo merah lagi. Nah, kalau ini terjadi kan artinya memang sangat mungkin proses yang terjadi di dalam tubuh kepresidenan ini, dalam tubuh proses nominasi BG oleh presiden, sebenarnya adalah proses politik, bukan proses publik, bukan proses aspirasi yang rasional, tetapi proses aspirasi yang transaksional politis. Nah, dengan seketika kan kita memang menjadi banyak pertanyaan, kenapa kemudian diperlakukan berbeda, kenapa kemudian menjadi seakan-akan di awalnya sangat diagung-agungkan proses melalui KPK dan PPATK yang dikatakan akan dilanjutkan tradisinya, tetapi kemudian begitu BG, kemudian tradisi itu dihilangkan begitu saja. Lalu ramai para politisi pendukung Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa tidak wajib, bla 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 dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya mereka mengatakan bahwa ini adalah tradisi yang baik, bla bla dan lain sebagainya. Nah, saya tidak tahu alasan sesungguhnya dan saya walau alam terus terang. Apakah bisa juga saya ketahui alasan sesungguhnya belum tentu. Tetapi bayangan kita memang ada proses yang aneh di belakang. Kenapa ada langkah mulus Presiden seakan-akan tutup mata untuk BG. Baik, Pak Zainal, kalau kita cermati, bukankah memang ini lucu dan juga aneh kalau kita cermati sebetulnya ini sudah di stabilo merah pada saat pengajuan nama menteri. Namun kemudian Jokowi bersikeras kembali untuk mengajukan nama Budi Gunawan tanpa melalui proses PPATK dan juga KPK. Bukankah ini kemudian membangkitkan KPK begitu untuk kemudian bereaksi terhadap penunjukan Budi Gunawan ini, Pak Zainal? Saya itu persis yang saya katakan tadi. Keanehan itu kan yang membuat kita bisa menduga-duga bahwa jangan-jangan yang terjadi di kubu presiden ini bukan lagi kubu rasional hukum, tetapi kemudian transaksional politik. Bahwa KPK kemudian bereaksi, saya tidak tahu apakah memang bereaksi atau karena memang penyelidikannya memang sudah dilakukan sekian lama dari bulan Juni 2014. Tapi bagi saya adalah tindakan KPK itu malah menyelamatkan muka presiden sesungguhnya. Anda bisa bandingkan, bayangkan kalau kemudian dia memaksa, lalu kemudian orang ini adalah orang yang bermasalah, kemudian diangkat menjadi Kapolri.
Sehingga ada kesempatan sebenarnya buat Jokowi segera membatalkan dukungan pada BG saat ini sebelum paripurna DPR mengesahkannya. Dan yang kedua adalah menyelamatkan negeri ini tentu saja dari mendapatkan orang yang secara penegakan hukum bermasalah, apalagi bermasalahnya itu adalah bermasalah secara tindakan korupsi. Ya, Pak Zainal, apakah menurut Anda aneh juga hingga sampai saat ini Jokowi belum juga menyatakan sikapnya terkait dengan hal ini? Apalagi saat ini Budi Gunawan dinyatakan lolos dari fit and proper test di Komisi 3. Apakah ini juga aneh menurut Anda? Ya, anehnya menjadi aneh berlapis-lapis ya. Karena satu keanehan di tubuh DPR sendiri. Kok bisa orang yang sudah menjadi tersangka bisa dianggap fit dan proper untuk melanjutkan posisi itu. Padahal kita tahu bahwa tersangkanya ini adalah tersangka kasus korupsi. Dan tersangka di KPK kan agak berbeda dengan tersangka di tempat lain. Jadi tersangkanya ini adalah tersangka yang sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kandidat tidak fit dan tidak proper. Yang kedua, ini kan ada perlakuan yang berbeda. Misalnya, seingat saya dulu Bibit dan Chandra, ketika menjadi tersangka, itu bahkan ditolak RDP oleh DPR. Jadi ketika rapat dengar pendapat dengan DPR antara KPK dengan DPR dan dihadiri oleh Bibit dan Chandra yang ketika itu menjadi tersangka dalam kasus dengan Anggodo, itu kemudian ditolak oleh DPR dengan kata DPR bahwa kami ini lembaga terhormat, tidak dihadiri oleh tersangka. Tetapi hebatnya untuk BG kemudian mereka peluk, lalu mereka kemudian menentang hasil dari yang dikeluarkan oleh penegak hukum mengatakan tersangka, lalu dia katakan orang ini tetap fit dan proper. Nah, itu keanehan di tubuh DPR, keanehan di tubuh Presiden juga ada. Kemarin kan adalah waktu yang paling tepat untuk menyelamatkan muka, dalam artian begitu tersangka di tubuh KPK, Presiden kan bisa mengirimkan surat kepada DPR untuk membatalkan surat pertamanya. Dengan alasan yang sangat sederhana sebenarnya. Misalnya mengatakan bahwa melihat perkembangan terkini, kandidat saya satu-satunya sudah ditetapkan menjadi tersangka, demi menghormati penegakan hukum dan proses etik di Republik ini, maka saya akan mencalonkan nama baru dan saya menarik surat yang lama. Kan kalau dilakukan oleh Presiden seperti itu kan paling tidak bisa menyelamatkan muka dia dan bisa menyelamatkan negeri ini. Tetapi sekarang kondisinya menjadi sangat rikuh dan kikuk serta bingung. Karena DPR melakukan lompatan aneh, fit and proper orang yang sebenarnya dapat dikatakan sudah tidak fit dan tidak proper. Presiden juga membiarkan proses itu. Sehingga sekarang Komisi 3 sudah membenarkan itu. Dan tinggal menunggu proses paripurna di tubuh DPR. Nah, makanya kalau Anda keanehan, ya keanehannya malah berlapis-lapis. Saya berpikir bahwa semacam ada kolaborasi kejahatan bersama antara DPR dengan Presiden untuk membawa orang bermasalah menjadi Kapolri ke negeri ini. Baik, Pak Zainal, kita tunggu bagaimana nanti Presiden Jokowi menyampaikan sikapnya. Semoga saja sikap dari Presiden Jokowi sejalan dengan sikap para pegiat anti korupsi. Terima kasih Pak Zainal Arifin Mokhtar, Direktur Pukat UGM, bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak.